Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya kamu dengerin Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 FM Surabaya, RRI Sumeneb, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember. RRI Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2 seluruh Jawa Timur, Nuri Adiansa kembali hadir menemani kalian dan menyapa kalian dari RRI Sumeneb. Apa kabar yang ada di Surabaya, di Jember, di Malang, di Madiun? Semoga baik-baik saja ya untuk seluruh teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita di Music Live Chat berjaringan. Buat para penyiarnya, selamat bertugas semuanya ya. Salam hangat selalu dari kami di RRI Sumeneb. Nah, by the way, dari Sumeneb kita akan menghadirkan salah satu penyanyi muda bertalenta yang kali ini juga punya single, mudah-mudahan nanti tergabung dalam satu album atau memang sudah ada albumnya ya. Yuk kita kenalan lebih dekat bersama Tiffany Kenanga. Hai Kak. Hai, apa kabar? Hai, kakak apa kabar? Baik-baik. Aduh, ternyata pas ketemu seimut itu ya, Tiffany Kenanga. Ternyata imut sekali. Seperti anak-anak SMP gitu, SMA. Aduh, ya. sekali, mudah sekali. Cute. Nah, Kak Tiffany Kenanga kan bukan orang baru ya di industri musik tanah air ini. Namanya kayaknya udah nggak asing deh ya kan dengan karya-karyanya. Kalau Kak Tiffany sendiri gimana? Baru-baru ini ada proyek khusus yang sudah disiapkan atau kegiatannya apa nih? Oke, jadi kalau misalkan kegiatan aku akhir-akhir ini, kemarin aku baru banget ngeluarin single terbaru aku yang bertajuk Tempat Kembali. Dan sekarang lagi dalam masa promo, tapi sembari melakukan itu aku juga ada menjalankan bisnis. Jadi menyanyi ini juga sebagai salah satu hobi aku juga, yang aku jadi kerjaan juga, yang benar-benar aku senang melakukannya. Cuman sembari itu aku juga melakukan bisnis. Ada beberapa bisnis yang aku jalankan juga, dan sambil senang-senang aja sih, sambil happy-happy gitu menjalankan hobi nyanyi-nyanyi bareng teman-teman dan content creating juga. Menghabiskan masa mudanya dengan produktif ya, lebih berkreativitas juga di industri musik dan juga bisnis. Betul. Kalau Kak Tiffany sendiri di industri bisnis apa yang didalami? Aku ada clothing line, jadi kan aku juga ngelihat pada saat itu, saat aku masih muda, concern aku adalah aku nggak punya wadah untuk punya atau berpakaian sesuai sama umur aku, karena pada saat aku mulai nyanyi itu belum ada clothing line yang bisa mewakilin anak-anak yang umurnya agak nanggung gitu, kayak aku remaja gitu. Jadi waktu itu concern aku di sana, dan akhirnya dengan uang tabungan yang aku punya, wah kayaknya bisa nih aku bikin konten lain, sekaligus aku memberikan pilihan juga kepada orang-orang yang berpakaian modest seperti aku gitu. Dan yang kedua adalah bisnis spa gitu, namanya Dian Kenanga Tutu Kamra.
Dan aku adalah generasi kedua. Yang pertama adalah ibu aku, karena ibu aku ngelihat aku ada passion juga di bisnis, akhirnya aku juga diberi kesempatan untuk melanjutkan bisnis dari orang tua aku. Wow, ini dia muda, produktif dan kaya raya ya, bisa jadi ya. Amin, amin. Iya, kalau Kak Tiffany kalau berkaitan dengan musik akhir-akhir ini memang kan sudah mengeluarkan single ya kan. Singlenya udah, promonya juga udah tayang di beberapa media sosial ya kan, untuk single Tempat Kembali. Tapi sebelumnya, sebelum kita membicarakan single yang satu ini, single-single sebelumnya deh. Single misalnya Jangan Bersedih dulu ya. Jangan Bersedih. Nah, pengen ditujukan kepada siapa sih Jangan Bersedih itu? Jadi sebenarnya Jangan Bersedih itu adalah awal mula aku menyanyikan lagu tanda kutip cinta gitu. Karena aku kan memulai karir aku saat umur 12 tahun. Dan pada saat itu aku juga bukan nggak berani sih, lebih kayak mungkin nggak cocok untuk menyanyikan lagu yang temanya cinta pada lawan jenis gitu. Karena aku masih kecil, jadi aku memang mengambil tema yang universal kayak cinta ke sahabat. Abis itu juga ada lagu religi juga pada saat itu, lalu cinta kepada saudara kita, misalkan kayak gitu. Nah, Jangan Bersedih itu adalah single pertama di mana aku menyanyikan lagu cinta, dan pada saat itu aku masih SMA kan. Jadi gimana nih caranya kita switch atau berpindah dari tema yang universal ke tema yang agak mengerucut, yaitu cinta. Maka dari itu aku ngeluarin lagu Jangan Bersedih, dimana saat lagunya keluar orang-orang tuh menganggap lagu ini sebagai lagu anthem atau apa ya, lagu nasionalnya Patah Hati. Karena kalau mereka lagi sedih, kalau mereka lagi putus cinta, mereka tuh menggunakan lagu ini untuk motivasi mereka. Kalau hati satu tuh tumbuh 1000, kalau misalkan kita putus cinta tuh bisa dapet hati yang lain yang lebih baik buat kita. Ini lagu berasa mengobati orang-orang yang patah hati ya, atau relate dengan kejadian saat ini yang kamu alami berkaitan dengan cinta-cinta yang pasti. Betul. Ya bener sih, kalau sekarang kan cintanya kan lebih ke yang mencintai terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Jadi kamu kalau sudah patah hati, wah sedihnya juga luar biasa. Jangan bersedih seperti itu ya. Kalau untuk Jangan Bersedih biasanya paling sering nih untuk single-single Kak Tiffany itu kerjasamanya dengan siapa aja, proyek kolaborasinya untuk menulis lagu, atau lebih ke ya udah sih aku bisa nulis sendiri, bisa ini buat aransemen sendiri, nanti baru ke ini duet bareng teman-teman yang lain gitu, musisi yang lain. Jadi kalau aku sendiri itu memang justru dulu pas awal karir aku banyak berkolaborasi sama musisi-musisi atau produser yang sangat aku hormati pastinya ya. Aku sangat bangga gitu dan sangat terhormat bisa bekerja sama dengan mereka. Tapi justru saat aku indie dan akhirnya keluar dari label, aku memang pertama kali nulis sendiri, produce sendiri gitu, dan pastinya dengan bantuan orang yang dari dulu udah ngebantu aku, kayak misalkan ada Om Aham Purba, habis itu ada Kak Ade Govinda, Kak Jeje Govinda, ada beberapa lagu yang diproduksi mereka, lalu juga terakhir sama Kariko namanya gitu. Jadi produser-produser ini memang yang sangat membantu aku sih dalam membentuk Tiffany Kenanga tuh pengen jadinya seperti apa sih, dan mereka membantu aku explore diri aku dan explore genre juga yang aku nyanyikan. Itu dia. Yang pasti seorang Tiffany Kenanga akan dikenal sebagai penyanyi yang nanti ya jawabnya ya. Kasih ini dulu dong, kasih dikit dulu dong Jangan Bersedih langsung dari Kak Tiffany, baru kita play buat kalian semuanya nih fullnya single Jangan Bersedih dari Tiffany Kenanga. Part-part yang paling kayaknya part-part yang paling kayaknya aduh berderai air mata. Oke. Suatu saat nantikan kau dapatkan pujaan hati yang kan kau dambakan. Ini semua telah Tuhan rencanakan, jadi jangan bersedih lagi. Gimana teman Pro 2? Enak kan? Nih untuk kalian semuanya yang sedang mendengarkan Pro 2 se-Jawa Timur, untuk kalian yaitu Jangan Bersedih by Tiffany Kenanga. This is MLC Music Live Chat.
Mati satu tumbuh seribu, patah hati jangan mengeluh. Masih banyak hati yang lain yang menanti itu kau singgahi. Putus cinta soal biasa, sedihnya jangan lama-lama. Nanti kau bisa mati rasa, tegarkan hatimu dan melangkahlah. Suatu saat nanti kan kau dapatkan pujaan hati yang kan kau dambakan. Ini semua telah Tuhan rencanakan, jadi jangan bersedih lagi. Putus cinta soal biasa, sedihnya jangan lama-lama. Nanti kau bisa mati rasa, tegarkan hatimu dan melangkahlah. Suatu saat nanti kan kau dapatkan pujaan hati yang kan kau dambakan. Ini semua telah Tuhan rencanakan, jadi jangan bersedih lagi. Mungkin dia memang bukan jodohmu, dipaksakan nanti sakit hatimu. Pilihan Tuhan pasti jauh terbaik, jadi jangan bersedih lagi. Pilihan Tuhan pasti jauh terbaik, jadi jangan bersedih lagi. Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok Buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bunda. RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pro2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Aku yakin setelah mendengarkan lagu Jangan Bersedih, kalian malah tambah bersedih ya. Betul. Aduh, makin galau. Makin galau ya. Apalagi itu adalah mantan terindah kalian nih. Aduh, ya udah jangan bersedih ya. Yang lalu biarlah berlalu. Pasti ada rasa sakit yang kamu bisa tutupi kok. Beneran lagu ini bisa jadi anthem ya gitu memang. Masuk banget ya lagunya. Nah, seperti yang sudah Dori katakan tadi, seorang Tiffany Kenanga akan dikenal sebagai penyanyi yang seperti apa sih? Oke, aku pengen dikenal sebagai penyanyi yang autentik sih kayaknya. Aku pengen jadi penyanyi yang autentik, dikenal sebagai penyanyi yang jujur gitu. Karena biasanya aku diajarin sama orang-orang yang dari dulu produserin aku, Tiffany, kamu kalau nyanyi lagu ini nyentuh hati kamu nggak gitu? Mereka selalu nanya kayak gitu, karena kalau misalkan lagu ini nggak menyentuh hati kamu, walaupun bukan aku yang nyiptain gitu ya, itu harus menyentuh hati kamu, karena kamu harus jujur nyanyinya. Terus kayak mereka selalu bilang kalau kekuatan aku dalam bernyanyi adalah saat aku jujur gitu, karena mungkin di lagu ini kamu nggak perlu teknik yang terlalu berlebihan atau teknik yang sangat sulit gitu, cuman kalau kamu nyanyi jujur, aku yakin bakal nyampe ke orang-orang. Jadi karena aku ditanamin seperti itu dari aku kecil, dari aku remaja, jadi aku ngerasa aku pengen menjadi penyanyi yang autentik. Benar, yang memang autentik, yang memang jujur apa adanya, seperti kayak natural, original gitu, nggak ada topping yang lain gitu. Itu malah betul. Lebih masuk, apalagi dengan lagu-lagu yang karakternya memang anak-anak kekinian ya kak ya, yang suka sama lagu galau itu mah sekarang ratingnya lagi bagus-bagusnya, kecuali udah masuk ke aplikasi TT jadi remix, nah beda lagi ya. Lagu aku juga dijadiin DJ kok kak, yang jangan bersedih. Bener, iya aku pernah menemukan itu dijadikan sound, malah jedak-jeduk jadinya ya. Tapi kalau full originalnya lebih masuk menyesuaikan dengan suasana hati kalian saat patah hati gitu. Nah kalau Kak Tiffany Kenanga itu sekarang pengen menjadi penyanyi yang jujur, yang autentik gitu. Gimana dengan perkembangan musik saat ini yang mengharuskan ya sebagai musisi atau kreatornya harus beneran yang mengikuti industrial gitu. Ya kan, sekarang zamannya belot semua kan. Kalau nanti zamannya udah EDM-an atau apa, ambiar timuran. Nah, Kak Tiffany itu lebih ngikutin itu enggak sih, atau yaudah ngikutin pasar aja gitu? Kalau aku sih sebenarnya aku ngerasa kalau pendengar musik Indonesia justru udah sangat pintar sih. Aku ngerasa mereka itu beda sama dulu. Kalau dulu mungkin karena
mungkin musik Indonesia atau apalagi teknologi gitu ya, era digital belum berkembang sekarang. Dulu orang masih mendengarkan apa yang mereka mau dengar gitu. Cuman aku pribadi gitu misalkan nggak usah jauh-jauh ke orang lain, aku pribadi pun kalau sekarang denger lagu timur nih sekarang lagi naik gitu kan, atau misalkan kemarin di musik luar tuh lagi kayak musik-musik jazz lagi naik, nah aku dengerin juga gitu, yang tadinya mungkin kurang suka atau mungkin bukan preferensi aku jadi dengerin juga, karena ternyata musik itu tuh sangat luas. Terus juga semua orang bisa dengerin apapun yang mereka mau. Jadi kalau misalkan dibilang ngikutin pasar atau enggak, ya ternyata sekarang kita bisa bikin pasar sendiri gitu. Dimana kalau misalnya genre apapun itu, tema lagu apapun itu, kalau misalkan menyentuh hati, aku ngerasa orang-orang tuh udah bisa relate, pasti mereka akan dengerin lagu kita gitu. Jadi aku ngelihat musik juga sebagai investasi gitu, karena mungkin kalau aku ngeluarin lagu dengan tema A gitu sekarang, mungkin sekarang orang-orang nggak relate sama lagu itu, cuman bisa aja 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian orang bisa dengerin lagu aku. Jadi aku ngeliat itu sebagai sebuah investasi sih, yang kita nggak akan tahu naiknya tuh kapan gitu. Nah, berarti udah siap ya kalau lagunya yang dibuat saat ini gitu nggak bakalan viral gitu, nggak langsung viral misalnya, nggak langsung viral karena kan memang ada beberapa lagu seperti Mangu dan lain sebagainya itu baru viral ketika 2 tahun berjalan gitu, atau viral ketika memang itu dibuat remixnya versi TT gitu. Betul, kayak lagu ini sih, soalnya kalau lagu Jangan Bersedih kan memang di kurun waktu 3 bulan setelah rilis tuh memang udah lumayan naik, tapi justru lagu Sahabat, jadi aku tuh 2012 rilis lagu Sahabat, dan lagunya itu tuh baru naik 10 tahun kemudian kalau nggak salah. Jadi tuh aku sempet kaget, aku lagi nyanyi, terus tiba-tiba orang kok hafal ya lagu Sahabat ya, mereka tahu dari mana. Setelah aku cek di aplikasi TT gitu ya, ternyata soundnya yang menggunakan tuh udah 200.000 lebih. Ternyata viralnya di sana. Aku pun nggak tahu kalau misalnya nggak ada yang ngasih tahu dan aku nggak lihat. Ternyata banyak yang tahu. Aku nggak tahu lagu itu ternyata lagi naik gitu, streamnya juga naik di SP gitu. Jadi ternyata kalau musik itu sebagai investasi itu suatu hal yang real ada gitu. Jadi ini yang lebih lama lagi ternyata ada loh teman Pro 2, bukan cuma 2 tahun mengalahkan Mangu. Ini malah 10 tahun ya baru up. Waduh, 10 tahun baru up. Tapi dari Sahabat ini kita juga belajar bagaimana musik itu sebagai investasi kalau katanya Kak Tiffany Kenanga. Jadi kalau kamu memang tulus, kalau kamu memang jujur, hasilnya pun akan menunjukkan ya, walaupun tidak yang secepat itu, tapi progresnya ada kok. Kalau Sahabat, apa yang ingin disampaikan dalam lagu ini, Kak? Oke, kalau Sahabat itu sebenarnya adalah salah satu dari 2 lagu pertama yang aku tulis. Jadi musiknya itu Om Alam yang kompos lagunya, cuman liriknya aku. Jadi aku terinspirasi dari cerita ayah aku. Jadi ayah aku punya sahabat dari SMA, di mana mereka melalui suka duka bersama, susah bareng, senang bareng gitu. Dan pada akhirnya teman dari ayah aku itu meninggal dunia. Dan aku merasa wah ini adalah suatu cerita yang menyentuh juga, dan alhamdulillahnya pada saat itu aku belum pernah merasakan apa yang ayah aku rasakan gitu. Cuman aku ngerasa cerita tersebut tuh sangat beresonasi gitu dengan aku. Akhirnya aku mencoba aplikasikan perasaan itu ke sebuah lirik lagu yang akhirnya menjadi Sahabat. Dan kayaknya kalau Sahabat ini juga mudah dipahami ya Kak ya. Setiap orang kan punya sahabat sendiri gitu, dan punya kisah sendiri dari pertemanan itu, ya kan. Tapi biasanya Kak Tiffany itu dalam berkarya itu secara indie itu memang semuanya ya, bisa nulis lagunya, produce sendiri, terus promo juga. Selama aku di label, promo juga sendiri kalau yang indie ini. Oke, kalau misalkan dari label sih aku sempat culture shock ya Kak, karena kan aku di label kira-kira 10 tahunan juga.
terus langsung ke indie. Ternyata aku tuh merasa, wah ternyata banyak hal yang aku nggak tahu ya, ternyata banyak hal yang aku nggak paham gitu. Sama dari kayak sisi promosional, terus habis itu dari sisi produksi, pre-produksi, nulis lagunya. Karena aku juga ada beberapa lagu yang dimana, ih Tiffany, kamu aku kasih 3 pilihan, kamu pilih kamu suka yang mana, yang paling menyentuh hati kamu yang mana. Sedangkan saat aku indie itu memang pertama kalinya aku bikin lirik abis itu ngebikin musiknya lalu aku juga ngerancang, arrange musiknya juga gitu, dan banyak trial dan errornya juga sih. Aku ngerasa kalau aku ngelihat sekarang karya-karya aku pas awal-awal indie, kayaknya kurang di sini, kurang di sana, banyak kurangnya lah. Cuman memang itu tandanya aku belajar dan aku banyak banget pengetahuan yang sebelumnya aku nggak tahu. Terus pitch deck-nya aku bikin sendiri, terus press release aku juga bikin sendiri, sampai promosionalnya juga aku bikin sendiri sih. Dan alhamdulillahnya sekarang jauh lebih mudah akses untuk promosinya dibandingkan dulu. Kayak misalkan aku sekarang nggak bisa ke Sumenep nih sekarang, kita bisa lewat Zoom seperti ini gitu. Jadi sangat dimudahkan di zaman sekarang. Terus juga di sosmed juga itu kan aku melakukan promosi juga gitu, dan alhamdulillahnya juga didukung oleh banyak orang yang udah dengerin musik aku dari dulu sih. Jadi mau di label ataupun sendiri memang punya pengalaman atau sisi pembelajaran yang sama-sama bisa belajar, bisa istilahnya bisa diambil hikmahnya ya. Bukan sisa hikmahnya. Itu dia. Oke, teman Pro2, kalau kita udah bicara sahabat, buat kalian semuanya yang udah sahabatan sama Pro2 di Jawa Timur udah lama banget, tinggal komen aja ya di YouTube channelnya RRI Sumenep.net. Kalau nanti mungkin aku dari teman Pro2 Surabaya gitu atau Jember, boleh ya, silahkan komen aja buat kalian semuanya yang sering dengerin Pro2 seluruh Jawa Timur. So pasti buat kalian enjoy the song Sahabat by Tiffany Kenanga. Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu. Ketika aku berduka, kau selalu ada membalut lukaku.
Music Live Chat. Seseorang yang muda bukan hanya berdaya tapi juga berkarya. Banyak hal yang mungkin Kak Tiffany kenanya itu ini ya, alami selama bermusik, ada up and down-nya. Terus bagaimana setelah dia mungkin mengalami culture shock dari label dan juga dia sekarang sendiri di indie. Yuk kita tanya-tanya lagi nih teman Pro 2. Dan by the way, terima kasih banyak kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Sumeneb yang didengarkan melalui Pro 2 Surabaya, Pro 2 Jember, Pro 2 Malang dan juga Pro 2 Madiun di Music Live Chat berjaringan. Nah, Kak Tiffany. Ya. Yuk kita cerita lagi sebelum bercerita tentang tempat kembali. Sedikit bagaimana berkarir di industri musik itu up and down-nya gimana sih Kak, suka dukanya? Ups and down-nya pasti banyak sih. Aku ngerasa wah, aku dari 2012 kan mulai bermusik gitu, dan aku ngerasain banget lingkungan karena saat aku masuk ke industri musik aku nggak ngerasa aku perlu berkompetisi sama siapapun gitu, karena aku ngerasa yaudah rezeki itu nggak bakal ketukar juga gitu ya. Cuman ternyata banyak aja orang yang lumayan kompetitif, atau mungkin ada juga beberapa orang yang wah ingin saling menjatuhkan, dan aku ngelihat hal itu walaupun mungkin nggak selalu terjadi sama aku ya, cuman maksudnya itu aku ngelihat itu terjadi pada orang lain, dan aku ngerasa wah ternyata ada sisi yang sehatnya, cuman ternyata juga ada sisi yang gak sehatnya juga gitu. Cuman secara teknis sih aku ngerasa down-nya itu lebih ke aduh kalau misalkan lagi nggak ada inspirasi, lalu kalau misalkan kita lagi workshop berkali-kali cuman kok nggak nemu lagu yang pas gitu. Jadi aku ngerasa karena pekerja kreatif adalah suatu hal yang mau nggak mau harus menyesuaikan sama mood juga, dan namanya inspirasi kan kadang-kadang hilang, kadang-kadang timbul. Nah hal kayak gitu yang menurut aku harus di manage dan memang harus ditanggulangi sih, karena itu sangat-sangat mengganggu dan jadi kita nggak produktif gitu kan. Kalau tenggelam ya, kalau tenggelam sama hal-hal yang seperti itu kita malah nggak produktif gitu loh. Gak ada ide-ide bagus. Jadi gak produktif gitu, karena kan juga pasti pendengar kita juga nungguin kita karya selanjutnya, update kita tuh seperti apa gitu. Jadi pastinya tanggung jawabnya juga besar, karena kita nggak cuma pengen membanggakan orang-orang yang di sekitar kita, cuma ternyata kita memiliki pendengar di mana mereka juga pengen nikmatin karya-karya kita lagi gitu. Terus pas aku mulai indie sih sebenarnya itu banyak banget, karena aku baru nyadar ternyata aku pas di label tuh cukup manja ya. Ternyata banyak hal yang aku nggak paham soal promo, habis itu soal, karena selama ini ya udah tiba-tiba lagu aku udah ada di luar sana. Cuman ternyata saat aku indie aku harus belajar gimana caranya aku mendistribusikan lagu aku, sesimpel itu ya. Gimana caranya biar lagu aku masuk playlist, biar bisa didengar sama kuping banyak orang. Iya, itu dia up and down-nya. Kita kembali lagi ke tempat kembali, karena ini salah satu single yang dirilis 8 Agustus, masih fresh juga ya kan. Sekarang ya 2 bulan lebih lah, hampir 3 bulanan lah ya, dan masih fresh. Jadi tempat kembali ini kayak cinta tulus yang berharap dalam diam. Itu sih kayak clue-nya. Tapi kalau menurut Kak Tiffany, apa yang ingin disampaikan dari tempat kembali ini? Dan kenapa kakak menciptakan tempat kembali? Ada apa? Jadi tempat kembali ini sebenarnya workshop aku dengan anak namanya Kariko. Dan pada saat aku dengar musiknya pertama kali tuh aku ngerasa sangat tersentuh ya, karena memang ini cinta yang sangat menyedihkan menurut aku. Cuman ada juga ternyata orang yang suka dalam keadaan seperti ini, yaitu keadaan dimana kita mencintai seseorang, kita menyukai seseorang, tapi orang itu misalkan bersama orang lain gitu. Cuman kita anehnya nggak bisa move on, atau ngerasa kayaknya nggak perlu deh move on, karena kalau misalkan nanti orang ini butuh
kita, ya kita ada di tempat ini gitu, kita ada untuk nungguin dia, untuk menyembuhkan dia gitu. Padahal mungkin bukan tugas kita, tapi kita merasa kita mempunyai tanggung jawab itu karena perasaan kita sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa kalau orang itu nggak tahu perasaan kita gimana, yang penting kalau dia butuh apa-apa kita ada di sini gitu. Menjadi orang yang selalu ready bahunya untuk bersandar gitu ya, terus nggak ada dendam, terus memahami seseorang. Kayaknya gambaran-gambaran seperti ini yang kita butuhkan ya, sosok yang seperti ini yang kita butuhkan gitu teman Pro 2. Pengen deh jadi orang tempat kembali. Salah satunya gitu kan. Dan lagu ini menggambarkan cinta yang diam tapi dalam gitu, nggak banyak tuntutan, hanya ingin menjadi tempat pulang. Dan banyak orang yang mungkin pernah ada di posisi ini. Nah, ini bisa mendeskripsikan seseorang itu, bisa itu pasangan ataupun bisa itu orang tua nggak, atau universal aja, atau yang lebih spesifik, enggak ini lebih ke pasangan aja gitu. Saat kita menyanyikan lagu ini sih memang kita lebih ke arah pasangan sih. Cuman akhirnya saat lagu ini keluar, ternyata banyak banget yang punya perspektif lain. Contohnya mereka ngerasa di bagian ref gitu ya, ini kayak Tuhan yang ngomong ke dia gitu. Kalau misalkan kita menjalani hidup, lalu tiba-tiba kita hilang arah, kita kembalilah ke Tuhan. Ternyata ada yang mikir kayak gitu. Jadi saat lagu ini sudah ke pasaran, ternyata banyak perspektif yang lebih menyentuh dan ya menyesuaikan dengan kehidupan orang-orang sih. Mungkin mereka sedang butuh sandaran, pasangan gitu. Cuman ternyata ada orang yang lagi kehilangan arah dan butuh Tuhannya gitu. Jadi menurut aku makna lagunya menjadi sangat luas. Berarti makna lagunya itu mencerminkan yang sangat luas dan juga mendalam nih teman Pro 2 ya kan. Kalau lagu ini sendiri sudah dibawakan di mana saja nih Kak? Di event-event besarkah mungkin? Atau teman Pro 2 udah pernah dengerinnya atau sudah download, sudah dengerin di berbagai platform lainnya, karena lagu ini kan sudah dirilis kurang lebih 2 bulan lebih ya. Ya, lagu ini sih udah ada di berbagai DSP, sudah masuk ke berbagai playlist orang-orang juga, dan serunya sih kita bisa ngelihat playlist ini masuk ke playlist yang judulnya apa gitu, misalkan kayak nangis dulu yuk, misalkan kayak gitu, ada playlist yang lucu, yang personal gitu, aku seneng banget ngeliatinnya. Terus lagu ini udah dibawa kemana aja, ada beberapa kota juga yang sudah dimampirin sama lagu ini, lalu juga nanti ada beberapa panggungan juga, konferensi atau festival, biasanya anak-anak kuliahan ya kalau itu. Banyak juga offer dan alhamdulillah juga banyak orang yang udah seneng dan relate sama lagu ini, walaupun lagunya sedih ya, harusnya nggak seneng kalau orang relate. Cuman ternyata banyak yang sedang mengalami dan mudah-mudahan bisa nemenin mereka yang lagi kebingungan atau patah hati. Iya, lagu ini sedih tapi bisa diterimanya dengan senang oleh Kak Tiffany karena memang ada orang yang seperti ini gitu ya Kak ya, relate banget. Nah, kalau untuk ekspektasi dari tempat kembali itu, apa ekspektasi atau harapan terbesarnya Kak Tiffany? Harapan terbesar aku karena lagi-lagi aku mengeluarkan suatu karya yang menurut aku personal. Aku pengen lagu ini bisa menemani orang di masa-masa sulitnya sih. Dimana saat mereka mendengar lagu ini, mereka bisa ngelihat perspektif dari orang ketiga juga gitu, dimana mereka mungkin bisa menyadari bahwa situasi ini bener atau salah ya, tepat atau enggak ya mereka ngerasain ini. Cuma kan kadang-kadang orang saat dalam situasi dimana mereka nggak bisa bergerak atau mereka susah move on, kadang-kadang mereka harus capek dulu gitu. Jadi semoga lagu ini bisa menemani capeknya mereka dan mereka bisa pastinya sebarin lagu ini ya ke orang-orang dan bisa menemani mereka di waktu mereka terpuruk. Ya benar, setelah kamu jangan bersedih bisa move on, atau setelah kamu menemukan pasangan yang toksik banget nih teman Pro 2, ternyata kamu menemukan seseorang yang bisa menjadi tempat sandaran hidupmu, kegalauanmu gitu, dengan tempat kembali. Cocok sekali.
Iya kan, cocok sekali. Oke Kak Tiffany, aku pengen dengerin realnya dong, tempat kembali dari Kak Tiffany sebelum kita puter. Dan boleh ajak teman Pro 2 untuk request lagu tempat kembali ini di Pro 2 se-Jawa Timur, khususnya juga di Pro 2 FM Sumeneb. Oke. Teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk request terus lagu tempat kembali biar terus diputar di RRI, terutama di RRI Sumeneb. Semoga lagu ini bisa menemani teman-teman di masa sulitnya. Lagi bahagia juga boleh kalau mau galau-galau dengerin lagu ini. Dan ini sedikit live-nya. Bila nanti kau kehilangan ingatlah, ku masih di sini di tempat yang sama. Andai suatu saat kau pulanglah kepadaku, biar ku yang sembuhkan. Dengerin terus. Yeay, terima kasih. Dan sebelum aku interview nih teman Pro 2, aku sudah mendengarkan tempat kembali dan beneran suaranya itu beneran yang bisa lembut banget diterima oleh telinga. Dan liriknya juga wow, iya ya. Sambil tidur-tiduran, ketiduran loh, nyaman banget. Sukses terus ya Kak Tiffany ya dengan single tempat kembali dan juga mungkin karya-karya yang lainnya yang bakalan dirilis ya. Akan next ada karya lagi atau mungkin akan dimasukkan dalam album terbarunya Kak Tiffany? Ada project? Pengennya bikin EP sih. Jadi album isi 4-5 lagu. Terus kayaknya doain aja semoga awal tahun depan bisa mulai. Oke, semoga sukses ya Kak ya, walaupun mandiri indie gitu. Wow, berkompeten ya untuk bersaing dengan penyanyi-penyanyi yang lain. Sukses muda, terus berkarya ya Kak ya. Bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lebih muda. Terima kasih Kak Tiffany, kenangan lain kali bisa mampir-mampir ke Sumeneb ya, walaupun Sumeneb itu jauh loh dari Surabaya, paling jauh. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa ke sini ya untuk promo single-single berikutnya. Oke, selamat beraktivitas kembali ya Kak Tiffany Kenanga. Abis ini aku play loh tempat kembali untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan dan menonton di seluruh Jawa Timur. Baik teman Pro 2, Nuri Adiansa udah dulu ya di Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur di pagi hari ini dari Sumeneb untuk Surabaya, Jember, Malang, Madiun. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Bye-bye. Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Ku bahagia saat bersamamu, saat ku bisa menjagamu. Meski perasaanku takkan kau tahu, ku tak menyesal akan hal itu. Kapan kau butuh aku, ku ada untukmu. Bila nanti kau kehilangan arah, ingatlah ku masih di sini di tempat yang sama. Andai suatu saat kau terluka, pulanglah kepadaku, biar ku yang sembuhkan. Entah
Ingatlah, ku masih di sini di tempat yang sama. Andai suatu saat kau terluka, pulanglah kepadaku, biar ku yang sembuhkan. Bila nanti kau kehilangan arah, ingatlah ku masih di sini di tempat yang sama. Andai suatu saat kau terluka, pulanglah kepadaku, biar ku yang sembuhkan. Pulanglah kepadaku, biar ku yang sembuhkan. Baru saja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur.